Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya 'alim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, selamat malam mahasiswa semuanya. Semoga sehat selalu. Pertama-tama marilah kita panjatkan dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala rahmat dan hidayahnya kita bisa melaksanakan perkuliahan pada malam hari ini ya. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan yang bisa dikatakan pertama ya, yang berkaitan dengan mata kuliah Islam dan ilmu pengetahuan. Karena kemarin masih menunggu jadwal ya, sebelumnya diplottingkan itu harapannya dosennya selain saya gitu ya, ada dosen yang lain tapi ternyata beliau belum bisa sehingga sama Mbak Ica, "Oh ya udah Mas Daru lagi gitu." Untuk untuk rekan-rekan semuanya sebelumnya juga sudah pernah ketemu saya ya di kelasnya Mbak Ica itu ya. Nah, untuk semester ini, insya Allah di Islam dan ilmu pengetahuan akan saya ampu dan apa ini namanya, eh, materi akan dibawakan dan disampaikan secara online ya, secara online. Nanti untuk yang pertama ini kita akan membahas bab pertama, bab pertama mengenai akal dan wahyu, mengenai akal dan wahyu. Untuk rujukannya, ini saya memakai rujukan buku Islam dan Iptek, ya, Islam dan Iptek yang ditulis oleh LPPM-nya, LPIK ya, LPIK-nya Universitas Muhammadiyah Surakarta. Karena di UMUKA ini belum ada ya, belum punya sendiri. Jadi eh, untuk untuk sederhananya kita meminjam dulu, ya meminjam dulu dari kampus lain. Pertama adalah akal dan wahyu. Rekan-rekan semuanya ini mohon maaf, saya izin off cam ya karena untuk apa ini namanya sinyalnya akan berat ya kalau saya share screen sama videonya ya. Untuk screennya sudah bisa terlihat ya. Sudah terlihat, Pak. Oke, Islam dan ilmu pengetahuan. Ya, oke, part pertama malam hari ini kita akan membahas part pertama. Jadi untuk bab secara keseluruhan nanti saya sedikit ya sedikit revisi dari buku panduan itu, sedikit banyak babnya, tapi ini saya lebih sederhanakan menjadi 6 ya, sekitar 6. Berkaitan dengan yang pertama ini adalah akal dan wahyu, kemudian yang kedua konsep ilmu pengetahuan atau al-ilm dalam Islam, ketiga adalah pentingnya penguasaan iptek, dan keempat adalah epistemologi Islam. Ini agak berat ya nanti. Dan yang kelima ada etos kerja dan etika ilmuwan, dan keenam adalah wacana pengembangan ilmu, pendekatan integrasi dan islamisasi yang ada di perguruan tinggi. Nanti kita akan mengenal, jadi rekan-rekan semuanya, Bapak dan Ibu, ya, di dalam pengembangan ilmu pengetahuan di university, universitas Islam terutama itu banyak ya nanti banyak ijtihad dari para profesor lah, gampangnya gitu. Ijtihad dari profesor mengenai pengembangan ilmu yang lebih Islami gitu ya. Namanya paradigma keilmuan. Paradigma keilmuan UIN itu integrasi interkoneksi. Ada di ulama Muhammadiyah juga namanya Kunto Wijoyo punya pengilmuan Islam. Gitu. Itu banyak yang memakainya dosen-dosen UGM di beberapa kajian
kajian Maskam, Masjid Kampus UGM juga ada dosen-dosen aktivis yang eh, mengkaji pemikiran Kunto Wijoyo kemudian diaplikasikan, dihubungkan antara Islam dan ilmu pengetahuan. Kemudian di dalam apa itu namanya di kampus lain juga ada, misalnya di UII, Universitas Islam eh, apa ini namanya UII Yogyakarta itu ya, Universitas Islam Indonesia itu dosennya diberikan kebebasan memilih antara memakai beberapa paradigma yang mana gitu, silahkan. Terus ada juga yang apa ini namanya merujuk ke sat- ke tokoh ya, tokoh keilmuan, integrasi keilmuan apa ini namanya, merujuk ke tokoh ada misalnya Ismail Al-Faruqi, itu Islamisasi ilmu pengetahuan. Terus di Malaysia ada eh, Syed Muhammad Naqib Alatas, itu Islamisasi ilmu pengetahuan. Ismail Al-Faruqi dan eh, Al-Atas ya, Naqib Alatas itu dulu eh, apa ini namanya rumahnya atau basisnya itu di IUM ya, IUM IUM International Institute of Islamic Malaysia itu ya. Apa itu namanya, ada yang mengembangkan apa itu di Indonesia, ada diadopsi di misalnya di UIK Bogor, terus UNIDA, Universitas Islam Darussalam Gontor memakai Nakib Alantas. Dan eh, Islamisasinya ilmu Al-Faruqi itu dikembangkan di sebuah lembaganya sendiri yang namanya adalah Triple IT, yang pusatnya juga di IUM, tapi di Indonesia ada beberapa cabang di Asia Tenggara, salah satunya Habib Cirzin ya kalau di Indonesia ini. Dan Prof Prof apa ini namanya, BPH kita, Prof Fatah Santoso itu juga salah satu akademisi yang dikenal dan diminta untuk mengisi agenda Triple IT. Beliau, Prof Fatah ini kan berjuang di apa ini namanya, di ilmu sosial, ilmu sosial tapi Islam gitu. Makanya guru besarnya Prof Prof Fatah Santoso itu unik ya, itu kalau kita notice ya. Guru besar di bidang sosiologi Islam. Ini kan unik ya. Sosiologi tapi ada Islamnya. Karena beliau memang berjuang di situ ya. Bagaimana eh, mewarnai atau memberikan value Islam di dalam ilmu sosiologi ya. Itu nanti akan kita bahas lagi ya di bab wacana pengembangan ilmu pendekatan, integrasi dan Islamisasi. Jadi rekan-rekan semuanya, sedikit saya sampaikan biar agak menarik gitu ya. Sebenarnya di sekitar kita bagaimana ilmu itu dikembangkan di kampus itu menjadi dasar ya, dasar dari budaya ilmu yang ada di kampus itu. Misalnya di UIN itu ya, UIN itu pakai integrasi interkoneksi. Ternyata di konsepnya itu ada beberapa hal yang membuat sesuatu itu terbuka dan liberalisasi Islam itu masuk. Jadi kalau kita pernah mendengar liberalisasi Islam, Islam liberal, itu wacana yang akademik ya, wacana akademik dan bermula dari paradigma keilmuan. Jadi eh, orang menganggap ilmu Islam itu tidak bisa, ilmu Islam yang klasik itu tidak bisa menyelesaikan masalah kekinian, sehingga mereka membuat metodologi baru. Nah, metodologi baru atau jalan baru keilmuan itu disebut liberal karena dia mengkritik ulama salaf, misalnya Imam Syafi'i itu dikritik. Oh, ternyata pendekatannya istimbat hukumnya kurang lah, sehingga tidak bisa menjawab persoalan sekarang. Maka dari itu mereka membuat pendekatan baru yang mengadopsi Barat, misalnya hermeneutika gitu. Itu salah satu contoh ya, jadi contoh bagaimana pentingnya kita di dalam mata kuliah ini mengenal wacana itu ya, Islam dan ilmu pengetahuan berkaitan dengan itu, berkaitan dengan bagaimana ilmu itu dikembangkan dari perspektif Islam. Oke,
Untuk kuliah yang akan kita pelajari, kita nanti akan memulai dari dasarnya ya. Mulai dari dasarnya, memahami konsep yang dibahas yang pertama adalah bagaimana memahami akal dan wahyu di dalam Islam. Akal dan wahyu di dalam Islam, perkarutan semuanya, intinya adalah bahwa akal di dalam Islam sebagai entitas manusia yang tidak bisa dielakkan dan benar-benar diakui dalam Islam. Misalnya, contohnya ketika kita dalam fikih ibadah itu ya, salah satu syaratnya agar seseorang itu wajib untuk beribadah adalah dia yang pertama dia berislam, terus yang kedua dia berakal, dia harus punya akal. Jadi kalau orang gila, orang yang tidak punya akal, dia tidak wajib terkena syariat, dia tidak wajib untuk ibadah karena dia nggak punya akal. Nanti kita akan eh, betapa luasnya konsep ilmu itu dalam Islam ya, akal itu ya. Akal akal itu eh, di dalam pembahasannya mengenai manusia adalah entitas yang membedakan manusia dan hewan, ya kan? Manusia dan hewan itu pembedanya apa? Akal. Maka dari itu ada ulama yang mengatakan pembeda manusia dan hewan itu adalah ngaji. Jadi kalau manusia nggak mau ngaji, berarti dia sama dengan hewan. Tegas sekali ini. Ada ulama yang mengatakan kayak gitu. Karena karena akal itu ya anugerah yang dimiliki oleh manusia yang membedakannya, yang membuat dia lebih tinggi derajatnya daripada hewan. Kalau dia tidak digunakan dan dia tidak mau belajar ilmu, maka dia sama, yang sama dengan hewan. Kemudian Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semuanya, eh, di sini langsung saja kepada eh, inti dari akal dan wahyu, bahwa akal di sini didudukkan sebagai sesuatu yang sebuah daya ya, bahasanya daya rohani yang dapat mengetahui kebenaran akal, mampu mengolah data empiris namun terbatas kepada hal yang transenden. Ya, ini kita manusia punya akal, punya bisa menerima informasi gitu ya, bisa berpikir, bisa merenung, bisa berhitung ya. Hitung itu kan ada di akal ya, Pak Denny. Hakikat angka itu kan ada di alam pikiran kita, bukan di tulisan. Kita bisa menulis angka satu, angka dua, angka tiga dengan simbol simbol Arab itu. Terus bisa ada simbol simbol lagi, simbol simbol angka Romawi. Terus simbol angka bahasa Jepang, bahasa Cina. Itu ada simbol-simbol untuk angka ya. Setiap setiap negara, setiap peradaban punya eh, merepresentasikan angka itu ada beda-beda kan gitu ya. Tapi hakikat angka itu ada di mana? Itu ada di akal kita. Begitu juga dengan bahasa. Bahasa itu bagaimana manusia bisa berbicara dan bisa menerima informasi dari apa yang dikatakan orang ya, karena punya akal. Namun akal itu meskipun sangat canggih ya, tapi dia tetap tidak bisa memahami sesuatu yang transenden, sesuatu yang gaib dan dia itu ada. Ya, ini tentang adanya sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Atau waktu yang besok aja gitu. Kita manusia nggak tahu besok itu akan terjadi apa. Melampaui beberapa detik ke depan itu aja nggak bisa. Kecuali di film-film itu ya, mungkin ada ya. Itu kan film ya, imajinasi ya. Tapi sebenarnya kan nggak bisa. Kita nggak bisa melihat apa yang akan terjadi besok gitu. Maka akal memiliki batas. Dari situlah peran wahyu masuk ya, peran wahyu. eh,
adanya risalah atau ajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril kemudian untuk disampaikan kepada manusia sebagai pengetahuan dari luar akal manusia yang menjadi pegangan dan panduan hidup. Jadi manusia walaupun memiliki akal tapi ia tetap tidak bisa memahami sesuatu yang transenden. Besok saja nggak bisa. Maka dari itu perlu adanya kabar sodik. Kabar sodik itu Al-Quran dan Sunnah. Sesuatu yang kabar yang benar. Dan itu adalah hal yang, apa ini? Ada yang chat masuk ya? Oh, Mbak Ica. Ya, ya, ya. Nanti saya, untuk presensi nanti saya foto ya. Saya screenshot yang hadir siapa. Kalau bisa namanya jangan yang aneh-aneh ya. Namanya sesuai dengan presensi ya. Oke, kita lanjut ke kabar sodik ya. Maksud dari kabar sodik adalah wahyu, ya ini Al-Quran dan Sunnah. Dia melengkapi ya, di dalam Islam itu melengkapi adanya akal. Dan memang seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Kita tidak pernah mengalami pengajian-pengajian di TPA ataupun ustadz-ustadz kita yang membenturkan akal dan wahyu itu nggak ada. Jadi memang tradisi Islam itu memang seperti itu. Kita jadi manusia gunakan akal. Dalam Al-Quran kita diminta untuk berpikir, untuk merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta itu suruh direnungi sama Allah. Jadi memang ajaran Islam karakteristiknya seperti itu ya. Islam mengajarkan kita untuk meletakkan kedudukan akal dan wahyu secara fungsinya. Beberapa syarat fikih ibadah masyarakat mensyaratkan bahwa dia sah melakukan ibadah jika dia berakal. Jadi kita sudah menyinggungnya. Kemudian ada menunjukkan bahwa akal memiliki fungsi untuk memahami wahyu sehingga mampu memahaminya dan menjabarkannya kepada hal praktis atau pengamalan ya. Jadi sesuatu ayat itu kan perlu untuk difahami kan. Difahami terus diamalkan itu membutuhkan akal, berpikir. Kemudian dan wahyu berperan sebagai pedoman dan petunjuk yang menutupi kekurangan akal yang memiliki keterbatasan kepada hal-hal yang transenden, hal-hal yang metafisik ya, seperti kematian gitu ya. Itu kan kita tidak tahu. Setiap orang mati itu jelas ya, setiap orang mati, tapi habis mati kemana itu nggak tahu. Orang berspekulasi. Jadi orang bisa melihat apa yang akan terjadi setelah orang orang itu meninggal dunia itu dari kitab suci, kitab suci. Nah, itu ya. Sampai di sini mungkin bisa dipahami rekan-rekan semuanya, Bapak dan Ibu semuanya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa di kolom chat ya. Aman ini, bisa lanjut. Oh, ada yang raised hand ya, raised hand. Monggo Mas, kalau mau mau bertanya boleh. Baik, Bapak. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Mas. Coba tuh. Oke, baik. Jadi dari slide ke-6 ini, saya tuh sangat tertarik sekali untuk bertanya. Jadi, jika akal adalah anugerah untuk memahami wahyu, bagaimana cara kita membangun cara berpikir kita secara kritis atau critical thinking yang tetap berpijak pada iman tanpa terjebak pada rasionalisme berlebihan, dan apakah logika masih bisa menjadi jembatan menuju kebenaran wahyu, Pak? Sebenarnya terima kasih. Baik, terima kasih Mas Aditya. Pertanyaannya boleh lah. Lumayan ya. Bagaimana kalau kita bisa meningkatkan critical thinking tapi tidak terjebak kepada rasionalisme gitu ya Mas. Yang pertama ya. Betul, Pak. Ya itu ada buku dari beberapa ustadz yang saya rujuk, ada itu yang nulis itu rasional tanpa menjadi liberal itu ada itu satu buku itu Mas.
satu buku ya, rasional tanpa liberal. Apa ya? Menjadi rasional tanpa liberal. Biasa di searching ya di Google nanti akan muncul ya. Jadi memang pembahasan ini sesuatu yang penting dipahami oleh akademisi ya. Ya. Akademisi studi Islam terutama ya. Ya, ini diterbitkan oleh INSIS ya, rasional tanpa menjadi liberal, menjawab tantangan liberalisasi pikiran Islam. Volume 1 dan 2. Jadi eh dimulai dari mana ya? Jadi apa itu namanya rasional tanpa menjadi liberal, terutama di dalam orang-orang yang studi Islam, karena eh, di dalam studi Islam itu eh, ketika kita apa ini namanya eh, ya mungkin ini ya mungkin jangan jangan silau dengan kemajuan Barat. Mungkin sederhananya gitu. Yang pertama adalah jangan silau dengan kemajuan Barat modern. Barat modern itu ditulis oleh Ustadz Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat. Itu kita akan tahu banyak sekali di dalam filsafat mereka, di dalam perjuangan mereka untuk meraih modernisasi itu luar biasa. Itu pergolakannya apa ini namanya? Kita sebagai seorang Muslim tuh kok gini sih gitu ya. Oh, mereka punya masalah ini ya gitu. Misalnya kayak kayak pertarungan apa ya? Pertarungan bukan pertarungan sih. Penemuan Kopernikus terhadap pusat titik surya itu adalah bumi itu ditentang oleh orang-orang agama lain kan gitu. Karena di kitab suci mereka mengatakan bahwa pusat titik surya adalah bumi. Pusat titik surya adalah bumi. Terus Kopernikus menemukan dan Galileo itu menemukan loh pusat titik surya itu ternyata matahari gitu. Bertolak belakang dengan kitab suci mereka, akhirnya Kopernikus dan Galileo Galilei diakui inkuisisi namanya, dihukum sampai mati karena dia apa itu eh, mengembangkan ilmunya tapi bertolak belakang dengan kitab suci mereka, akhirnya mereka dihukum. Nah, dalam Islam itu nggak seperti itu. Nah, ini setelah ini kita akan sedikit menyinggung karyanya Muzafar Iqbal ya, yang dia cukup bagus meneliti mengenai bagaimana para ilmuwan Muslim di abad pertengahan itu juga mengembangkan sains ya. Jadi mengembangkan ilmu yang luar biasa tanpa ada konfrontasi antara akal dan wahyu. Itu berbeda dengan sejarah Barat sebelum modern. Ya, orang liberal itu orang yang terlalu rasionalismenya terjebak dalam rasionalisme. Mereka itu mengikuti Barat sekarang, Barat yang modern. Wah, mereka maju ya kira gini gini gini, ikut filsafat mereka, ikut dengan budaya mereka, hingga mereka meninggalkan prinsip-prinsip cara berpikir yang Islami. Itu yang pertama sih, Mas. Yang pertama itu. Yang kedua bisa ini ya, bisa apa itu namanya? Pertama tadi itu adalah tidak silau dengan kemajuan Barat modern atau filsafat Barat modern. Yang kedua adalah kita ada kayak apa itu ada bab namanya epistemologi Islam. Nanti kita akan bahasnya di ini ya, Islamic epistemologi Islam dan Islamic worldview ya. Epistemologi Islam nanti akan saya tambahi Islamic worldview ya. Pandangan dunia Islam, kita belajar konsep-konsep kebenaran, konsep al-haq gitu ya, konsep-konsep yang dasar yang itu diilhami dari wahyu, diilhami dari Al-Quran. Sehingga kita ketika membaca karya-karya orang Barat ataupun orang-orang yang sangat rasional pun gitu ya, karena kalau kita punya alat penyaring Islamic worldview itu untuk menyaring ya, menyaring informasi atau ilmu atau tradisi dari luar Islam yang oh ini tidak sesuai dengan worldview-nya Quran ini.
ini nggak sesuai dengan worldview-nya Islam itu bisa bisa sadar gitu, bisa tahu gitu. Itu sih. Mungkin itu ya dua hal itu ya untuk kita sebagai mahasiswa menyelami dua hal itu udah ini udah banyak itu Mas. Apa itu namanya? Karena belajar untuk mendalami ilmu itu memang apa itu namanya? Memang butuh energi ya, butuh energi dan waktu ya. Kalau dulu saya suka belajar itu ya, belajar itu pas masih bujang gitu. Sekarang sudah berkeluarga dan sebagainya, punya usaha. Itu sangat sulit untuk berpikir secara mendalam lagi ya, belajar seperti teman-teman yang masih belajar apa ya, kajian-kajian yang mendalam gitu. Agak susah ya karena apa itu namanya terbentur dengan waktu. Tapi insya Allah masih masih semangat ya. Yang penting semangatnya dijaga. Nanti kalau ada jalan ya kita belajar lagi. Itu ya. Mungkin dua itu dulu ya Mas. Satu ya jangan silau. Yang kedua kita bisa belajar epistemologi Islam dan Islamic worldview. Islamic worldview. Bagaimana Mas? Cukup ya Mas? Cukup. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau tanya atau lanjut dulu ya? Kita lanjut dulu. Ini nyambung juga sama pertanyaan tadi ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tadi ada saya sudah menyampaikan bahwa yang pertama adalah akal dan wahyu dan poin utamanya adalah bagaimana Islam memiliki keselarasan antara akal dan wahyu. Nah, di sini ada apa ini namanya seorang akademisi yang juga semangat dan bergelut di bidang ini Islam dan ilmu pengetahuan memiliki karya yang cukup bagus ya, cukup terkenal namanya Muzaffar Iqbal. Sepertinya sekarang masih hidup juga ya Muzaffar Iqbal itu karya-karyanya cukup bagus. Kebetulan saya juga sama teman-teman mendaras buku ini ya. Semoga nanti bisa kita terbitkan dalam versi bahasa Indonesia dan sudah saya dilengkapi. Biasanya kami akan memberikan komentar dan pelengkap-pelengkap gitu ya. Seperti kebetulan saya membahas bab 3 dan kenapa saya memilih bab 3 ini karena ya juga linear dengan apa yang saya ajarkan di kampus gitu ya. Ini sama nih. Ini bisa masuk ke mata kuliah ini nih gitu. Terus saya milih bab 3 ini. Jadi di bab 3 ini menceritakan bagaimana Islam bertemu dengan sains ya. Islam and Science Relationships abad ke-8 sampai ke-16. Jadi di abad kejayaan itu ya. Nah, di bab ini disebutkan bahwa ada dua ilmu yang berhubungan langsung dengan Islam. Dengan Islam. Yang pertama adalah kosmologi dan yang kedua adalah geografi. Yang kosmologi ini sebenarnya masuknya ke perdebatan kosmos berkaitan dengan asal mula alam semesta. Dia kaitan dengan eh, debat teologis bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini. Jadi nanti membahas bahasnya itu filsafat sih, filsafat Aristotle itu ya, Aristoteles yang membahas mengenai alam ini diciptakan oleh apa itu namanya sebuah pancaran, pancaran. Nah, jadi namanya filsafat peripatetik gitu. Itu nanti mempengaruhi beberapa sarjana Muslim yang membuat apa ini aliran-aliran aliran akidah ada mungkin ya bahasanya aliran. Nah, jadi ada yang Iya, pastinya Asy'ari, aku ada kan yang apa yang satunya teman-teman itu kan habis bilang surat berarti sih teman-temannya emang orang efektif terus Asy'ariyah makan ya, Asy'ariyah yang makan satunya itu apa bangun itu ya namanya? oh Ini iya siapa yang bersuara? terus yang itu Jadi membuat apa itu namanya? Aliran akidah, perbedaan aliran akidah di kosmologi. Jadi mungkin tidak banyak saya bahas di sini ya, karena dia dalam kosmologi ini berkaitan dengan perang filsafat ketuhanan dan bagaimana alam ini diciptakan. Terutama bagaimana pendapat eh, Ibnu Rushd. Ibnu Rushd itu terpengaruh oleh Aristotle yang mengatakan bahwa alam semesta alam semesta itu kehidupannya kekal. Ini dibantah oleh Imam Ghazali bahwa alam ini tidaklah kekal dan sebagainya.
Yaitu perperangan perdebatan di situ ya. Itu kosmologi yang berkaitan dengan akidah, berkaitan langsung dengan akidah. Kemudian yang kedua adalah geografi. Ya. Geografi ini menarik ya. Jadi dan ilmu yang insya Allah bermanfaat sampai sekarang ya. Dan apa itu namanya? Ilmu yang apa ini namanya? Nanti akan menarik. Ternyata ilmu ini sangat dekat dengan Muhammadiyah itu. Ini yang saya berikan komentar juga di karyanya Musyawarah Iqbal bahwa nah, ini nih di Muhammadiyah juga terus ini dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Saya sampaikan ke teman-teman ini. Jadi kalau di Muhammadiyah itu juga ini dibahas bagaimana eh, umat Islam itu sangat memberikan perhatian yang besar terhadap apa ini namanya ilmu geografi. Dan dalam geografi ini tokoh yang menonjol adalah Al-Biruni. Jadi banyak membahas karya-karya dari Al-Biruni. Nah, di dalam timelinenya Al-Biruni ketika itu berbagai karya ahli geografi Mesir, India, Yunani, dan Persia pra-Islam telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau sedang diterjemahkan. Masa itu sudah banyak ya. Di masa itu ada umat Muslim sudah banyak menerjemahkan buku-buku yang didapatkan dari Mesir, India, Yunani, dan Persia. Jadi karakter peradaban Islam itu juga terbuka ya. Dia belajar ilmu dari mana saja. Cuman dia para ilmuwan ini juga punya Islamic worldview gitu ya. Dia punya saringan mana yang bisa diambil dan mana yang tidak merusak akidah gitu. Jadi diislamisasikan gitu ya. Kemudian ilmu-ilmu yang didapatkan itu diterjemahkan ke bahasa Arab dan dikembangkan. Itu dalam masa itu ada penemuan besar-besaran, para pedagang, ilmuwan, cendekiawan, khotbah Muslim melakukan perjalanan melintasi rute perdagangan kuno. Kota-kota baru bermunculan dan ada minat besar dalam mencatat dan mengautentikasi koordinat geografi tempat-tempat yang jauh. Jadi ketika itu umat Islam mulai spreading gitu ya, menyebar ke seluruh dunia. Mereka sangat tertarik untuk bisa membaca peta gitu ya, membuat dan membaca peta gitu. Aku di mana nih sekarang sampai mana nih gitu ya. Jadi tahu. Itu kan belum ada Google Maps ya. Sekarang semua itu dikuasai oleh Google Maps ya. Nah, sebab-sebab ilmu ini dikembangkan oleh umat Muslim yang pertama adalah mencari jalan terbaik ke Mekah. Jadi Islam itu memerintahkan untuk berhaji. Ketika Islam menyebar ke seluruh dunia, mereka perlu nyari jalan ke Mekah. Mereka perlu cari jalan ke Mekah sehingga ilmu ini dikembangkan gitu. Bagaimana mencari jalan terbaik untuk sampai ke Mekah. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan untuk menentukan arah kiblat dari berbagai wilayah di muka bumi di luar wilayah Arab. Ketika Islam sudah menyebar sampai mana-mana, dalam Islam sendiri arah kiblat ini diperintahkan langsung ya di dalam Al-Quran bahwa harus menghadap kiblat. Kiblatnya adalah ke Masjidil Haram ya. Yang Masjidil Haram. Dan para ilmuwan kemudian memunculkan istilah sacred geography, ya, Bu. Geografi suci. Geografi suci itu apa? Arah kiblat. Seluruh dunia harus menghadap arah kiblat di dalam sholat. Jadi menarik ya. Jadi ada di sini. Jadi ini ada banyak diceritakan di sini sebenarnya ada peta yang dibuat oleh kaum muslimin itu apa ini namanya eh, Ka'bah itu ada di tengah peta dunia. Jadi kita kalau peta dunia itu yang biasa itu kan biasa itu ya arah arah atas dan bawahnya itu ya Afrika di bawah gitu ya. Tapi kalau petanya orang Muslim itu nggak seperti itu. Di tengah salah satu karya terkenal ini Arab Mekah itu ada di tengah, kemudian Yaman itu ada di kanan bagian kanan dari peta itu. Nah, kenapa? Karena disebutkan bahwa Yaman kata Yamin ya ini kanan di Al-Quran. Terus ada yang menarik garis-garis lurus dari seluruh dunia untuk menuju ke Mekah. Itu peta yang dibuat oleh kaum muslimin. Di atas bawahnya juga kebalik ya, berbeda. Kalau peta dunia yang biasa itu kan ya, seperti itu ya. Udah.
dari yang terkenal yang karena bukan orang Muslim dan dibuat tidak memakai pandangan dunia Islam ya jadinya seperti itu. Tapi kalau menarik ada peta yang dibuat oleh seorang Muslim dan pakai pandangan dunia Muslim, Mekah itu ada di tengah. Kemudian selanjutnya selama abad ke-7 dan ke-8 ketika masjid-masjid baru sedang dibangun di kota-kota yang berjauhan seperti di Marv di Asia Tengah dan Seville yang indah di Andalusia, Seville itu yang di Andalusia itu, di Spanyol itu ternyata belum punya metode ilmiah yang benar-benar menemukan arah yang tepat menuju Ka'bah. Sehingga bergantung pada astronomi rakyat dengan rasi bintang atau yang lain sebagainya yang tradisional. Dan ingin mengetahui tempat-tempat di yang disebutkan ya, maksudnya disebutkan dalam Al-Quran seperti bangsa dan tempat kuno yang diazab. Ketika umat Islam melakukan pembukaan wilayah baru dan menemukan reruntuhan, mereka mencoba untuk mengidentifikasinya. Jadi ada reruntuhan baru, mereka ingin tahu ini benar-benar misalnya kaum Samud itu, ini benar-benar kaum Samud nggak ya ini ya, sesuai yang disampaikan Al-Quran ini. Selain itu juga mengenai gunung ya, ingin mengetahui tentang gunung-gunung yang disebut dalam Al-Quran, di mana menjadi bagian integral dari tafsir, ini menjadi alasan langsung munculnya cabang-cabang geografi yang berkaitan dengan bentuk bumi, luasnya, dan topografinya. Itu berkaitan dengan geografi ya. Dan next selanjutnya adalah, nah ini, di dalam Muhammadiyah sendiri, ternyata di dalam sejarahnya Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu punya spirit yang besar. Ini juga dulu pernah saya bahas di kuliah ya. Menentukan arah kiblat dengan ilmu modern seperti yang dipakai oleh Al-Biruni. Maka bisa dikatakan bahwa spiritnya Al-Biruni itu diteruskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di dalam keberislamannya. Sejak jadi ceritanya Ahmad Dahlan muda itu dulu sudah punya habis ini ya habis belajar dari berbagai tempat balik ke Jogja terus mengubah arah kiblat terus jadi geger itu. Kalau ada rekan-rekan yang pernah ke Museum Muhammadiyah nanti nanti di situ ada sejarah Muhammadiyah nanti disebutkan kisah Muhammad ya, Kiai Haji Haji Ahmad Dahlan mengubah arah kiblat itu yang jadi geger itu ya. Nah seperti itu ya. Jadi di dalam Islam itu mengembangkan ilmu pengetahuan adalah sebuah keniscayaan ya. Ini berapa fakta sejarah yang kita bisa mengambil pelajaran mengenai keselarasan antara wahyu dan akal ya, keselarasan wahyu dan akal. Baik, itu ya. Ya, ini ada yang question lagi. Oh, Mas Aditya Muhammad, monggo Mas. Baik, Pak. Terdengar suaranya? Oh ya, benar. Oke. Ini udah masuk ke tanya jawab kan, Pak? Ya, Maaf. boleh boleh. Tadi Oke, materi oke. sudah selesai ya. Tuh, teman-teman. Oke, benar. Oke, baik untuk pertanyaannya, kalau kita melihat perkembangan geografi dalam peradaban Islam, terutama di masa keemasannya, biasanya kan kayak apa ya yang disebut Al-Biruni. Tapi bagaimana dengan Al-Idrisi, Pak? Karena saya juga pernah dengar kayak secara geografi itu ada babak peta dunia atau the father of the world Karda atau yang disebut dengan Al-Idrisi tersebut. Karena kan peta dunia yang sangat detail dan akurat yang beliau buat seperti itu. Lalu dan satu hal yang menarik buat saya, Pak, benarkah kebutuhan umat Muslim menentukan arah kiblat atau apa ya, kayak istilahnya itu kayak kiblat ke Ka'bah yang sering digambarkan dalam straight lines across continent yang telah melahirkan tradisi ilmiah yang disebut dengan secret geography. Ya, terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk bertanya, Pak. Baik, Ya, terima kasih mungkin cukup. Mas. Ya, terima kasih Mas Aditya. Ya, memang apa ini namanya di dalam ilmuwan apa ini namanya ilmuwan
ilmu geografi itu banyak ya di memang banyak, tapi cuman di tadi saya konteksnya adalah membahas karyanya Muzaffar Iqbal. Dan beliau di situ lebih banyak menceritakan Al-Biruni, tapi banyak juga apa ya namanya? Banyak juga. Bentar. Tes tes dengeran lagi. Mohon maaf ya tadi Orang ada orang ada tetap. orang datang ke sini, ada keperluan mendadak. Oke, terima kasih Mas. Tadi Oke. Al-Idrisi ya. Memang itu adalah salah satu ilmuwan juga di ilmu geografi yang karyanya besar. Saya Muzaffar Iqbal. Dalam eh, banyak sih sebenarnya data itu banyak banyak sekali Mas. Cuman saya mau bukanya kok juga di mana ini? Muzaffar Iqbal yang di sini. Mas, yang kedua matematika. Al-Idrisi. Coba saya cek dulu ya. Baik. Ya. Islam ya Al-Idrisi abad ke-11 ya, 1165. Islam Barat Al-Maghrib menghasilkan geografi spesifiknya sendiri berdasarkan observasi asli, terjemahan, dan catatan perjalanan Al-Idrisi, terkenal dengan kitab Nuzat Al-Mustaqfil Ikhtiraq Al-Afaq ya, yang ditulis atas permintaan Roger II, Raja Norman dari Sisilia. Buku tersebut adalah kunci dari sebuah planisfer perak besar yang telah diberikan Al-Idrisi kepada raja dan diselesaikan pada tahun 1154 ya. Buku tersebut diilustrasikan dengan peta berbagai wilayah dan 6 manuskrip lengkap yang masih ada, juga memuat planisfer yang dijelaskan dalam bab pengantarnya. Itu memang ya itu Al-Idrisi ya. Al-Idrisi banyak sekali ini ilmuwan. Cuman karena eh, si apa itu penulis Muzaffar Iqbal ini banyak ya, dia fokusnya ke apa itu namanya Al-Biruni, dan Al-Biruni juga apa ini namanya menggeluti arah kiblat. Jadi karena memang konteksnya adalah menyelaraskan antara wahyu dan akal, jadi di titik perhatian ke Al-Biruni. Tapi bukan berarti ini ya, bukan berarti mengeliminasi atau tidak menghargai, bukan. Tapi cuman oh dalam konteks itu fokusnya ke Al-Biruni. Tapi di sini banyak sekali juga Mas. Jadi banyak karya yang dijelaskan, dan kartografi juga dalam bentuk kartografi banyak ya. Jadi perkembangan ilmu geografi itu sangat luar biasa di peradaban Islam. Seperti itu. Jadi, gimana Mas? Baik, terima kasih Pak untuk Iya, jawabannya. jadi sama-sama.
Saya tak coba on cam lagi. Oke, sudah mau jam 9 ya ternyata ya. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan lagi, ini memang orangnya 98 ini ya, yang istiqomah ikut kuliah atau gimana? Ya, jadi lupa ya itu. Eh, Mbak Ica nanti kalau saya minta daftar mahasiswanya lagi ya, kayaknya saya bingung ya. Kalau di grup ini banyak sekali nih, 22 orang ya. Oh itu ada dosennya juga di area itu. Oke, ada yang lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada bisa kita akhiri ya. Cukup, Saya, Pak. ya, saya screenshot dulu ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya mahasiswa semuanya pada malam hari ini. Atas kekurangannya dalam penyampaian kami mohon maaf jika ada manfaatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa melaksanakan kuliah dengan kondisi lebih baik lagi ya. Mungkin kemungkinan nanti online ya. Nanti online lagi akan saya hubungi Mbak Ica ya, untuk info UTS. Kayaknya sudah ada edaran untuk mengumpulkan tugas UTS ya. Nanti akan segera saya buat dan mungkin satu kali kuliah lah, satu lagi kuliah untuk mengejar materi UTS ya. Ya, terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.